Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giswa Oktavianti. Di sini saya akan berpendapat tentang sebuah materi yang berjudul Pelarangan Perkawinan Beda Agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara multikulturalisme, di mana terdiri dari berbagai macam bangsa, agama, suku, dan ras. Kondisi pluralisme penduduk Indonesia menjadikan praktik pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang sulit untuk dihindari. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia menurut agama yang dianutnya pada tahun 2022 sebanyak 241,7 juta untuk penduduk yang beragama Islam, 20,65 juta untuk penduduk yang beragama Kristen, 8,5 juta penduduk beragama Katolik, 4,69 juta penduduk yang beragama Hindu, 2,02 juta penduduk beragama Buddha, 74.899 penduduk beragama Konghucu, dan 117,412 penduduk menganut aliran kepercayaan. Banyaknya agama yang berbeda-beda tersebut membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralisme penduduk yang tinggi. Dengan demikian, hal ini wajar jika terjadinya perkawinan beda agama merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Berdasarkan data dari Indonesian Conference on Religion and Peace atau yang biasa disebut ICRP, bahwa sejak tahun 2005 hingga 2022 telah tercatat sebanyak 1.566 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan data tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama berlangsung banyak setiap tahunnya. Perkawinan beda agama telah banyak terjadi di kalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak berarti bahwa perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Sebagaimana di dalam pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya banyak pernikahan yang dilakukan dengan tidak secara agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian dimohonkan kepada pengadilan negeri untuk disahkan dan dikabulkan oleh pengadilan negeri untuk disahkan agar dicatatkan di kantor catatan sipil. Banyaknya kasus pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan beda agama tersebut sering menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Persoalan mengenai perkawinan beda agama juga sudah beberapa kali dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena banyaknya permasalahan pro dan kontra terkait perkawinan beda agama, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 yang melarang hakim pengadilan negeri untuk mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama untuk dicatatkan di catatan sipil. Hal ini membuat Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan penetapan larangan perkawinan beda agama dengan surat edaran yang disebut SEMA nomor 2 tahun 2023. SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang larangan perkawinan beda agama ini adalah salah satu bentuk penegasan bahwa perkawinan beda agama itu bertentangan dengan hukum dan karena itu tidak memenuhi asas legalitas sehingga tidak bisa dicatatkan. Namun, masyarakat menganggap bahwa larangan perkawinan beda agama telah melanggar hak asasi manusia yang bisa disingkat HAM sebagaimana di dalam pasal 16 ayat 1 Deklarasi Universal HAM. Putusan SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 mengenai larangan perkawinan beda agama di Indonesia menuai berbagai tanggapan pro dan kontra. Saya sendiri dalam memandang masalah ini berada pada kubu pro, yaitu mendukung keputusan SEMA untuk mengeluarkan aturan ini. Berikut beberapa alasan saya pro terhadap keputusan SEMA adalah: yang pertama, sebagai upaya melindungi nilai-nilai keagamaan. Dengan adanya keputusan ini menjadi upaya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan serta budaya Indonesia yang mayoritas penduduknya sangat menghargai ajaran agama masing-masing. Dalam banyak agama di Indonesia,
pernikahan beda agama memang tidak diizinkan. Kebijakan ini mendukung prinsip-prinsip agama dan kepercayaan masyarakat tersebut. Dan yang kedua, upaya untuk mengurangi konflik dalam keluarga. Dengan adanya keputusan ini dapat membantu mengurangi potensi konflik dalam keluarga. Perbedaan keyakinan seringkali dapat menimbulkan masalah dalam pendidikan anak atau perbedaan pandangan yang mendasar, sehingga pernikahan dalam satu agama bisa membantu menjaga keharmonisan keluarga. Dan yang ketiga, menegaskan kepastian hukum. Adanya kepastian SEMA akan larangan pernikahan beda agama ini memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait dalam hal legalitas pernikahan di Indonesia. Sebelumnya, isu pernikahan beda agama sering kali menjadi polemik baik dalam proses pencatatan di KUA atau catatan sipil. Dengan adanya larangan ini, masyarakat memiliki aturan yang lebih jelas mengenai pernikahan yang sah di mata negara. Dan yang terakhir, sebagai upaya untuk menciptakan kesehatan mental dan kebahagiaan anak. Larangan pernikahan beda agama juga berdampak positif pada kesejahteraan anak. Anak-anak yang lahir dalam keluarga beda agama mungkin menghadapi kebingungan atau konflik identitas, terutama ketika orang tua mereka tidak satu suara mengenai ajaran agama yang akan diajarkan. Dengan aturan yang melarang pernikahan beda agama, anak-anak diharapkan tumbuh dalam lingkungan yang lebih harmonis. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Jika ada kurang dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.